Maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, masukkan hambaku ini yang telah beribadah 500 tahun namanya, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku, karena kasih sayangku, kata Allah. Hamba yang beribadah 500 tahun ini tadi mengatakan, bal bi'amali, bukan ya Allah, masukkan aku di dalam surga karena amalku. Aku ini sudah beribadah 500 tahun namanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, hasibu 'abdi bi ni'matihi 'alaihi wa bi 'amalihi. Coba hitung-hitung hambaku ini amalnya yang 500 tahun itu dengan nikmat yang aku berikan kepadanya, mana yang lebih banyak. Lalu dihitung-hitung, ya, fayujidu fayujidu ni'matul basari qad ahatat bi'ibadatihi 500 sanah wa baqiyat ni'matul jasad. Baru yang ditimbang itu nikmat penglihatannya saja, dengan ibadahnya 500 tahun masih berat atau masih banyak lagi nikmat penglihatan yang Allah berikan kepada dia dari ibadahnya yang 500 tahun itu. Apatah lagi dihitung dengan nikmat-nikmat jasad yang lain. Nah, bagaimana dengan kita ini? Umur 60-70. Kalau nikmat pandangan saja yang dihitung itu mengalahkan ibadah 500 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita masih membahas pada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Kita sudah membahas tentang gambaran neraka Allah, kemudian surga Allah. Dan di subuh hari ini bab yang ketujuh, babu ma yurja min rahmatillahi ta'ala, bab tentang bagaimana kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya, kata Abu Hurairah, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in, Allah menciptakan rahmat ini dan menjadikannya 100 bagian. Fa'ansaka indahu 99 juz'an, Allah simpan, Allah pegang 99 dari yang 100 itu. Wa anzala ilal ardi juz'an wahidan, dan satu saja dari bagian 100 itu Allah turunkan di muka bumi. Fihi yatarahamul khalqu, dan dengan rahmat yang satu itulah kita melihat bagaimana makhluk Allah yang ada di muka bumi ini berkasih sayang satu dengan yang lainnya. Bagaimana seorang ibu menampakkan kasih sayangnya kepada anak, bahkan hewan binatang buas, ya, sebuas apapun dia berusaha untuk menjaga anaknya, tidak mencelakai anaknya sendiri. Itu satu rahmat. Lantas bagaimana dengan 99 yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Ya, maka mudah-mudahan tentu di antara yang kita harapkan di akhirat kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana riwayat hadis yang masyhur yang lazim kita dengar, bahwa Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, la yadkhulul jannata ahadukum bi amali, tak masuk surga di antara kalian ini dengan amalnya. Kaget para sahabat mendengar ini. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga dengan engkau. Maknanya sahabat, okelah kami ini mungkin amal kami tak seberapa, ya baginda Rasul, tapi engkau, amal engkau ya Rasulullah tak diragukan Nabi, ibadah luar biasa. Tidak juga dengan amal engkau ya Rasulullah engkau masuk surga. Wala ana, tidak juga dengan saya, kata Nabi, illa ayyataghammadani Allahu birahmati, kecuali karena Allah
memberikan curahan rahmat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya bukan berarti kalau begitu Ustaz, bukan karena amal kita masuk surga ya tak usah beramal. Maknanya ya kita ini jangan merasa pede dengan amal kita, karena belum tentu amal itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya amal-amal yang besar yang nampak kita besar nilainya, besar pahalanya, karena bisa jadi amal yang kecil, yang remeh, yang sepele, justru itu menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan apa kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah? Ya tentu dengan ketaatan, mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain juga disebutkan, ya senada hampir sama, dari Auf al-A'rabi anil Hasan, yang sama juga riwayatnya kurang lebih, ya inna lillahi ta'ala mi'atu rahmatin ahbata minha rahmatan wahidah ila ahli dunya fawassa'atuhum ila ajalihim, ya. Wa inna allaha qabidu tilka rahma yawm al-qiyamah fayadummuha ila 99. Nanti kalau terjadi kiamat, diambil lagi oleh Allah rahmat yang satu tadi itu, dikumpulkan lagi dengan 99 dengan rahmat yang lainnya, fayakmuluha mi'atu rahmatin li awliyaihi wa ahli ta'ati. Kelak 100 rahmat itu Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian dimasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddis Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu taala yang menulis kitab ini, beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, ya bahwa rahmat ini, dengan rahmat inilah kita sepatutnya memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan curahan rahmat ini. Ada kasih sayang yang Allah persiapkan, dan bersyukur kepada Allah. Li'anna man yarju rahmatahu fa innahu ya'malu wa yajtahidu likay yanala min rahmatihi. Karena orang yang mengetahui bagaimana rahmat Allah ini, pasti dia akan terus berupaya, ya, bersungguh-sungguh agar mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Allah Ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Jadi orang-orang gemar melakukan kebaikan ini namanya orang-orang muhsinin, ya. Di kami di Mesir biasa menyebut seperti itu. Ini ada pembagian sembako dari muhsinin. Karena tak tahu namanya, kita menyebut muhsinin. Apalagi di bulan Ramadan ini. Kadang kita sedang berjalan, tiba-tiba ada mobil berhenti di dekat kita. Turun supirnya menanyakan kepada kita, Indonesia? Kamu orang Indonesia? Naam, ya. Talib Azhar, pelajar di Universitas Al-Azhar, mahasiswa atau belajar di sana? Iya. Dibuka bagasi mobilnya, dikasih kita minyak goreng, telur, beras. Begitu orang-orang muhsinin, orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Terus kemarin ini ada sempat viral video seorang ustaz, apa katanya, kultum yang biasa kita lakukan di malam-malam tarawih ini, katanya bid'ah. Ini bid'ah buatan bid'ah made in Indonesia. Tak ada di negara lain. Marah ustaz-ustaz ini kan, dia bilang bid'ah ini, kultum malam tarawih. Katanya di mana, pergi ke Arab Saudi, pergi ke Mesir, tak ada kultum malam-malam tarawih. Adanya di Indonesia saja. Senior saya buat status di Facebook, 19 tahun dia di Mesir, dan di malam-malam tarawih mendapati, dan saya pun menjadi saksi. Tapi
tentu tidak sama persis. Ya, kalau kita kan jelas tuh urutannya, sebelum tarawih, setelah sholat isya ada kultum dengan rentetannya, ada anak-anak yang dilatih jadi MC dan segala macam. Ya. Kalau di Mesir sebagian ada yang buat kultumnya, kalau misalnya sholat tarawihnya ada 8. Jadi Mesir itu juga memang kebanyakan masjidnya sholat tarawihnya 8 rakaat. Nah, tapi kalau di Masjid Al-Azhar itu memang 20 rakaat, 1 juz satu malamnya, dan imam-imam yang baca itu beda-beda setiap malam, bahkan beda-beda riwayat bacaannya. Ada umum yang kita ini riwayat Hafsah an Asim, nanti ada riwayat Warash dan lain sebagainya. Ya mungkin kita kalau baru-baru agak lain itu cara bacanya. Nah, kadang 4 rakaat istirahat. Nah, disitulah baru Syekh berceramah, ya, memberikan tausiah, nasihat, sambil ada orang-orang yang, atau bahasa kita ya, panitia masjid. Ya, ada masjid di daerah kawasan Nasr City namanya. Nasr City ini kawasan yang banyak mahasiswa Indonesia ngekos di sana. Itu udah hampir sama kayak Indonesia. Di sana ada mahasiswa yang berbisnis untuk sembari menambah uang jajannya, karena di Mesir ini tak sama kuliah di Madinah. Kalau di Madinah ini semua dapat beasiswa, bahkan setiap tahun dapat tiket pulang liburan. Kalau di Mesir ini tak semua orang dapat beasiswa, tak semua mahasiswanya dapat beasiswa, meskipun semua gratis kuliahnya. Ya, kalau S1 itu gratis semua, tak ada bayar uang semester, uang kuliah. Ada yang mau beli buku, beli sendiri, dan setiap tahun paling ngantri untuk bikin, atau bahasa kita ya, kartu mahasiswa, itu saja. Ya, jadi uang kuliah memang tak ada bayar. Nah, biasa di antara setelah 4 rakaat tarawih ada orang yang lewat di depan kita, bagikan air minum, jus, bahkan kopi ya, ada gelas-gelasnya, kurma, begitu orang mencari kebaikan ya, di bulan suci Ramadan ini. Jadi ada, bukan hanya di Indonesia, ada kultum atau ceramah di malam Ramadan. Bahkan ada juga beberapa masjid ya yang kemudian setelah tarawih memperdengarkan, ada korek-korek, kadang syekh masyayikh yang datang. Nah, kita diperdengarkan bagaimana bacaan Al-Quran itu. Bahkan di beberapa masjid sebelum sholat Jumat, sambil menunggu orang datang. Nah, kalau kita kadang mutar kaset ya, di sana ada juga mutar kaset. Tapi ada juga yang kadang syekh memang yang didatangkan membaca Al-Quran sambil menunggu datangnya waktu subuh. Jadi ini bahasanya terlalu serampangan ya Ustaz, terlalu mudah. Kata kawan perlu diajak tuh jalan-jalan ke Mesir mungkin Ustaz ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari muhsinin tadi sampai pula ke kultum itu larinya ya. Karena muhsinin orang-orang yang gemar melakukan atau berbuat baik. Dalam ayat lain, wa rahmati wasi'at kulla syai', dalam Al-A'raf ya, rahmatku kata Allah meliputi segala sesuatu, maknanya luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dalam ayat lain juga, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, maknanya dosanya sudah luar biasa ya. Apa bahasa kita, tak tanggung-tanggung lagi, tak malu-malu lagi untuk melakukan dosa, sudah menjadi hal yang biasa baginya ya, banyak sekali dosa dan maksiatnya. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat dan kasih, rahmat atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan iblis sangat berharap akan
rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, meskipun dulu iblis ini terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ana syai'un minal asya'i yakunu li nasibun min rahmati. Saya bagian yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ini, meskipun saya ini terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi, begitu juga dengan orang-orang Nasrani. Falamma nazala qauluhu ta'ala, tapi setelah turun ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah. Saya akan mencatat rahmat ini bagi orang-orang yang bertakwa dan bagi orang-orang yang menunaikan atau membayar zakat. Maka setelah itu ya, mereka ataupun iblis Yahudi Nasrani ini akhirnya tahu ternyata mereka tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi, yang mendapatkan rahmat itu orang-orang yang mengikuti seorang rasul yang buta huruf, ummi, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi katakan Nabi kita memang tak pandai membaca, tak pandai menulis. Maka ada syubhat yang dibuat, bagaimana mungkin Nabi Muhammad ini tak pandai baca tulis, tapi dia seorang pedagang yang hebat. Ya, dari kecil sudah berdagang, umur 11 tahun sudah keluar ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Kemudian di umur 25 tahun membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Maka tidak bertentangan, maknanya ada orang yang hebat dia dalam berdagang, tapi misalnya tak pandai dia baca tulis. Dan itu kita dapat misalnya orang-orang tua kita dulu tak pandai baca tulis, tapi kalau uang angkanya tak tahu. Nah, jadi bukan sesuatu yang salah. Kenapa? Karena mereka ingin menetapkan Nabi Muhammad ini bisa baca tulis. Dia itulah yang menulis Al-Quran. Nah, di antara hikmah kenapa Rasulullah ini buta huruf, tak pandai membaca, tak pandai menulis, agar terhindar dari nanti tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mendengar ayat-ayat ini, fayai'as al-yahudu wan nasara wa baqiyatir rahmatu lil mu'minina khassa. Maka dengan ayat-ayat ini, rahmat Allah itu memang dikhususkan hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata pula Imam Al-Faqih Al-Muhaddis Abu Las As-Samarkandi menyebutkan atau menukil satu riwayat dari an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, laqad dakhala rajulun al-jannata ma 'amila khairan qattun, bahwa ada seorang laki-laki yang dia masuk surga tapi tak berbuat kebaikan apapun, tak melakukan kebaikan. Qala li ahlihi hina hadarahu al-maut, ketika orang ini akan meninggal, kata Nabi, maka dia berpesan kepada keluarganya, idza ana mittu fa ahriquni bin nar thumma ishuquni thumma daru nisfi fil bahri wa nisfi fil barri. Kata orang yang akan meninggal tak melakukan kebaikan apapun ini, yang maknanya dosa saja, ya, keburukan saja yang dilakukan. Ketika akan meninggal berpesan kepada keluarganya, kalau aku mati nanti bakar saja jasadku ini, ya, pisahkan bagian-bagian tubuhku ini, sebagiannya lempar ke laut, sebagiannya lempar ke gunung kemana, artinya satu di laut, sebagian lain di darat. Falamma mata fa'alu dzalika, ketika orang ini sudah mati, meninggal, maka keluarganya melakukan apa yang dipinta. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada laut dan darat agar mengumpulkan jasad orang tadi yang sudah dicerai-berai. Kalau bahasa kita sekarang dimutilasi, ya, entah dibuang kemana-mana. Lalu berkumpullah
jasad yang tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang yang berpesan tadi yang sudah meninggal ini, yang dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma hamalaka ala ma sana'ta?" Apa yang membuatmu sehingga melakukan hal ini? Maknanya berpesan untuk dibakar, untuk dipisahkan jasadnya, bercerai-berai, sebagian di laut, sebagian di darat. Maka kata orang ini, "Makhafatuka ya Rabbi." Saya takut kepadamu ya Allah, karena saya ini tidak melakukan kebaikan apapun. Jadi berharap dicerai-berai jasad yang seperti itu tidak akan bersatu lagi. Biarlah sebagian di sana entah kemana. Apa kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, "Faghafarallahu lahu bidzalika." Maka karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk bertemu Allah, mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang dilakukannya, maka dia melakukan hal tersebut. Maka dengan takutnya kepada Allah itu, dia mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa ittala'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhaku. Suatu ketika Nabi datang kepada kami dan kami sedang berkumpul, sedang tertawa, cerita-cerita, ngobrol, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Atadhakuna wan naru min waraikum?" Apakah kalian ini tertawa seperti ini, bersenang-senang sementara api neraka itu sedang mengintai kalian? Maknanya kalian tak tahu bagaimana nasib ke depannya ini, ya. Wallahi la arakum tadhakun. Kata Nabi, saya tak senang, tak suka melihat kalian seperti ini, ya. Bersenang-senang, tertawa, gembira, ya. Thumma adbara faka'anna ala ru'usina ar-rakham. Kemudian Rasulullah berpaling pergi, seolah-olah di atas kepala ini kami ini ada sesuatu yang membara, ya, bara api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma raja'a ilaina wa qala, tapi tak lama berselang ketika Rasulullah telah pergi tadi menyampaikan kepada kami ini, kami tak boleh begini, ya, tertawa, ya, bergembira. Kemudian Rasulullah datang balik lagi dan mengatakan, "Ja'a Jibril alaihi salatu wassalam wa qala." Setelah Nabi menyampaikan itu kepada sahabatnya, datang Jibril alaihi salam kepada Nabi mengatakan, "Inna Allah ta'ala yaqul lima taqnatu ibadi min rahmati." Maka Allah mengatakan, kenapa hamba-hambaku berputus asa dari mencari atau mengharapkan rahmatku, kasih sayangku, kata Allah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Maka turunlah ayat surah Al-Hajar atau Al-Hijr ayat 49-50. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, sampaikan kepada hambaku bahwa aku ini Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Wa anna adzabi huwal adzabul alim, tapi siksaanku juga adalah siksaan yang paling pedih. Maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah ingin menyampaikan kembali atau apa yang datang wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, ya, walaupun ya, ada kadang kita tertawa, ada kadang kita bergembira, tetapi tetap kita berhak untuk berharap akan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Inna Allah ta'ala la yata'azzamuhu dhanbu 'abdihi ay yaghfirah." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada memandang, ya, lebih besar dosa yang dilakukan seorang hamba daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kana rajulun fima kana qablakum qatala 99 nafsan. Nah, ini kita sudah sering dengar kisahnya. Bagaimana orang yang telah membunuh 99 nyawa. Bayangkan, 99 orang sudah dibunuhnya. Dia ingin bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka kemudian mendatangi siapa orang yang dianggap bisa didengarkan nasihatnya, ya, mendatangi rahib, ya, pendeta, ya, karena zaman dulu ini kisahnya orang ini hidup
ya di zaman ya atau bahasanya zaman Bani Israil sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni qataltu mi'ata nafsin. Inni qataltu 99 nafsan. Kemudian mendatangi seseorang yang dianggap bisa didengarkan nasihatnya. Saya ini sudah membunuh 99 orang. Maka kira-kira bagaimana? Apakah saya ini masih ada harapan bertobat? Berkata orang itu, qala la, tidak. Laqad asrafta, engkau sudah berlebihan dalam melakukan dosa. 99 engkau bunuh. Faqamat ilaihi faqada. Nah, kalau bahasa kita tanggung nih 99, ya cukupkan aja 100. Ditebas lagi orang itu. Kemudian dia cari lagi orang yang lain. Dia kalukan lagi, saya sedang membunuh 100 nyawa. Fahal tajidu li min tawbah. Kira-kira menurut pandanganmu saya ini ada bakat mendapatkan taubat atau tidak? Nah, jadi ini pelajaran bagi ustaz-ustaz nih. Kalau ada preman kampung datang, ya kan? Bagaimana nih Ustaz? Saya sudah banyak dosa ini, mabuk berzina dan sebagainya. Kira-kira ada kesempatan tobat lagi enggak? Maka jawab langsung, iya Mas, ada Bang, mati. Nanti kalau tak seperti ini, bisa Ustaz jadi korbannya. Jadi dikatakan iya, ya engkau bisa ya mendapatkan masih ada kesempatanmu untuk bertobat. Ya. Walakin hahuna qaryatuna ihdahuma yuqalu laha Basra wal ukhra yuqalu laha Kafra. Tapi ya maknanya hendaklah engkau ini pergi ya meninggalkan kampung ini. Jadi ada namanya ketika orang memang mau berhijrah karena kondisi tempat lingkungannya tidak memungkinkan, ya tidak mendukung dia untuk berubah menjadi lebih baik lagi, maka ya hijrah berpindah ke tempat yang lebih baik, pemukiman tempat. Maka kita ini memang dianjurkan untuk tinggal ya di komplek misalnya atau bertetangga dengan orang-orang baik. Bahkan ya para masyayikh kita juga menyebutkan bukan hanya di dunia ini, bahkan ketika meninggal pun sebagian mereka itu berwasiat agar dikuburkan dekat dengan syekh ini, dengan ini, agar juga dalam kubur itu mereka bertetangga. Lalu kemudian pergilah kau menuju tempat tersebut. Maka dia melakukan persiapan perjalanan seperti lazim yang kita ketahui. Akhirnya di tengah perjalanan datang malaikat maut, cabut nyawanya. Datanglah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan dia ini datang untuk bertobat, maka saya yang berhak mengambilnya. Kata malaikat azab, dia belum melakukan kebaikan apa, dia sudah membunuh 100 nyawa. Akhirnya kemudian mereka minta ya keputusan bagaimana kiranya siapa yang berhak mendapatkan orang yang sudah meninggal ini, apakah dia mendapatkan rahmat Allah atau justru mendapatkan siksanya Allah. Maka Allah memerintahkan ukur ke tempat mana yang lebih dekat, yang ditinggalkannya kampung tempat dia berbuat dosa maksiat atau tempat yang akan ditujunya. Diukurlah oleh malaikat dan kemudian lebih dekat, ya atau bahasa kita sejengkal ke tempat yang akan ditujunya, maka dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan sebagian masyayikh ketika menjelaskan ini mengatakan sebenarnya jaraknya sama, tetapi Allah lebih mendekatkan sedikit ke tempat yang akan ditujunya. Begitulah kasih sayang Allah. Bahkan dikatakan Fir'aun ketika akan tenggelam di Laut Merah itu, ya kan dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa, saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Dikatakan kalau dia langsung mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, maka dia akan diselamatkan. Tapi dia masih tetap lagi berkilah pada Tuhannya Nabi Musa, seolah-olah membedakan ada Tuhan yang lain. Itu kata para ulama kita tentang bagaimana rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan arba'u ayatin fi suratin nisa khairun lil muslimina minad dunya jami'an. Ada 4 ayat dalam surah An-Nisa,
Bayangkan, mungkin ada, ya kalau kita renungkan, teliti, ya ada sedikit apa bahasa kita, keterkaitan. 4 ayat ini tentang rahmat dan kasih sayang Allah ini diletakkan dalam surah An-Nisa. An-Nisa artinya perempuan-perempuan. Maka memang seharusnya selayaknya menjadi sifatnya seorang perempuan itu dia memiliki kasih sayang. Karena berkasih sayang kepada anaknya. Ya, inilah yang paling utama. Tapi zaman sekarang, waliyahzubillah, ya, ada ibu membuang anaknya, ya, dan seterusnya. Apa ayatnya? Di antaranya pertama dalam surah An-Nisa 116, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya dosa apapun yang kita lakukan, insyaallah peluang besar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali syiriknya yang satu tadi. Karena orang yang melakukan syirik ini telah melakukan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalaupun mereka menzalimi diri mereka kemudian datang kepadamu wahai Muhammad meminta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian engkau juga memohonkan ampun untuknya, maka engkau mendapati Allah Subhanahu wa taala Tawwabar Rahimah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat berikutnya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kalau kalian menghindarkan dosa-dosa besar. Nah, kita ini rata-rata umumnya dosa yang kita lakukan ini masuk kategori dosa-dosa kecil, ya. Jadi insya Allah menghindari dosa-dosa besar, maka akan diampuni dosa kita oleh Allah. Karena banyak amalan-amalan ini kalau disebutkan, ya misalnya, ya, siapa yang berpuasa, ya, puasa apa itu? Puasa Asyura, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya setahun yang lalu. Kata para ulama kita, yang maksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Apa di antara amalan duduk iktikaf di masjid dari selesai sholat maghrib menunggu datangnya waktu isya, atau ya duduk di masjid selesai melaksanakan satu sholat menunggu datangnya sholat yang berikutnya, nama diampuni dosa-dosanya. Di antara cara agar mendapatkan ampunan Allah. Nah itu juga ya, kalau disebutkan diampuni dosa-dosanya itu maknanya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar ini memang butuh taubat yang khusus atau cara yang khusus pula. Kemudian ayat berikutnya, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang melakukan keburukan, menzalimi dirinya sendiri dengan bermaksiat, kemudian beristighfar kepada Allah, maka dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih atau Maha Penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan syafaatku di antara diberikan untuk siapa, kata Rasulullah, li ahlil kaba'iri min ummati, orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Man kadziba biha atau man kadzdzaba biha lam yanalha. Man kadziba biha lam yanalha. Siapa yang mendustakannya, man kadzdzaba biha lam yanalha, maka dia tidak akan mendapatkannya. Maknanya tidak percaya ya akan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang melakukan dosa besar seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yang masuk ke neraka nomor pintu ke-7 itu orang yang melakukan dosa besar dari umatnya Nabi Muhammad dan tidak bertaubat hingga dia wafat. Kelak dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala karena syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita bisa menghindarkan dari dosa besar, ya besar kemungkinan kita langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan kasih sayangnya Allah ini sungguh amat sangat luas. Maka mengomentari hadis ini,
Jabir bin Abdullah mengatakan, "Man lam yakun min ahli al-kaba'ir fama lahu walis syafa'ah." Jadi kalau orang tidak melakukan dosa besar, tak butuh. Ya, kalau bahasa kita lah maknanya tak butuh kepada syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ampuni semua dosanya, ya sudah masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaati di ahli kabair min ummati, ya sama. Ini riwayat lain juga dari Malik, ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, kharaja min indi khalili Jibril salawatullahi wa salamuhu alaihi anifa. Kata Nabi, barusan ini Jibril datang kepadaku. Ya, kata Rasulullah mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ketika Rasulullah keluar menemui sahabatnya, Rasulullah mengatakan, baru saja ini Jibril datang kepadaku mengatakan, wahai Muhammad, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyya, demi zat yang mengutusmu sebagai nabi yang benar, inna lillahi 'abdan min 'ibadihi 'abadallaha ta'ala 500 sanah. Ini riwayatnya panjang. Intinya disebutkan di sini bahwa ada orang yang beribadah selama 500 tahun namanya di atas sebuah gunung, di sekelilingnya lautan. Allah mempersiapkan untuknya makanan, ya, dari buah. Ada buah-buahan disebutkan di antara buah delima, dan kemudian dari gunung itu keluar air yang dia pakai untuk bersuci, membersihkan dirinya, air tawar yang bisa untuk diminum. Padahal di sekeliling gunung itu adalah air asin karena air laut. Lalu kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaannya. Dia meminta, ya Allah, cabut nyawaku ketika aku sedang dalam keadaan sujud, dan tetapkan seperti itu sampai engkau datangkan hari kebangkitan sampai kiamat. Maka setelah terjadi hal tersebut, ya, kata Jibril, kami mendapatinya, ya, dalam ilmu di Lauhil Mahfuz ketika datang hari kiamat. Ya, bahkan Jibril mengatakan ketika kami naik turun dari bumi ke langit, kami melihat orang ini dalam keadaan sujud seperti itu. Fayaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala adkhilu ibadi al-jannata birahmatihi. Maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, masukkan hambaku ini yang telah beribadah 500 tahun namanya, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku, karena kasih sayangku, kata Allah. Hamba yang beribadah 500 tahun ini tadi mengatakan, bal bi amali, bukan ya Allah, masukkan aku dalam surga karena amalku. Aku ini sudah beribadah 500 tahun namanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, hasibu 'abdi bi ni'matihi 'alaihi wa bi amalihi. Coba hitung-hitung hambaku ini amalnya yang 500 tahun itu dengan nikmat yang aku berikan kepadanya, mana yang lebih banyak. Lalu dihitung-hitung, ya, fayujidu fayujidu ni'matul basari qad ahatat bi ibadatihi 500 sanah wa baqiyat ni'matul jasad. Baru yang ditimbang itu nikmat penglihatannya saja, dengan ibadahnya 500 tahun masih berat, atau masih banyak lagi nikmat penglihatan yang Allah berikan kepada dia dari ibadahnya yang 500 tahun itu. Apatah lagi dihitung dengan nikmat-nikmat jasad yang lain. Nah, bagaimana dengan kita ini? Umur 60-70. Kalau nikmat pandangan saja yang dihitung itu mengalahkan ibadah 500 tahun. Nah, mungkin separuh mata kita ini 250 tahun, ya, tak sampai juga umur kita segitu. Lalu kemudian, ya, fayaqulullahu ta'ala lil malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikatnya, adkhilu ibadi anda, masukkan hambaku ini ke dalam neraka, ya. Fayajri ilan nari fayunadi, ya Rabbi birahmatika adkhilnil jannah. Maka ketika dia akan dimasukkan ke dalam neraka itu,
dia berdoa memohon kepada Allah, ya Allah dengan rahmat-Mu masukkan aku ke dalam surga. Maka Allah katakan keluarkan dia lagi. Ya, tak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Fayuqifu baina yadayhi fayaqulu, maka kemudian dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, abdi, hambaku, siapa yang menciptakan engkau dulu ini dari tidak ada menjadi ada? Maka kata hamba ini, engkau ya Allah. Siapa akan dzalika bi'amalika au birahmati? Engkau ada ini karena perbuatanmu atau karena rahmatmu? Kata hamba tadi, karena rahmatmu ya Allah. Siapa yang membuatmu kuat beribadah 500 tahun namanya? Engkau ya Allah. Ya. Siapa yang menurunkan ataupun kemudian meletakkanmu di tengah gunung yang luas itu, kemudian mengeluarkan air yang tawar yang bisa engkau minum, padahal di sekelilingnya itu adalah air laut yang asin. Wa akhraja laka rummanah fi kulli lailah, dan yang memberi engkau buah delima di setiap malamnya itu. Wa innama takhruju fis sanah marrah, padahal buah delima itu bisa tumbuh keluar buahnya sekali dalam setahun, tapi engkau diberikan setiap malam. Ya. Wa sa'altani an aqbid au aqbid ruhaka sajidan fa fa'altu dzalika bika, engkau meminta kepadaku agar aku mencabut ruhmu engkau dalam keadaan sujud, dan aku sudah melakukan itu. Dan siapa yang melakukan semua ini, memberimu nikmat ini? Maka hamba tersebut mengatakan, anta ya Rabbi, engkau ya Allah. Qala fa kullu dzalika bi rahmati, semua yang kau dapati nikmat itu adalah karena kasih sayangku, kata Allah. Wa bi rahmati udkhilukal jannah, dan dengan rahmatku inilah aku memasukkan engkau ke dalam surga. Qala Jibril alaihi salatu wassalam, innamal asya' bi rahmatillah, maka Jibril mengatakan sesungguhnya segala sesuatu ini terjadi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bayangkan ya bagaimana berkasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kepada kita. Maka Nabi mengatakan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, kasihi siapa yang ada di muka bumi ini, maka yang di langit kekuasaannya meliputi segala sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala, penduduk langit, malaikat-malaikat Allah akan mengasihi kita. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ada pertanyaan Bapak Ibu?